Siang itu Robinson dipanggil menghadap ke kantor. Robinson adalah seorang kapten kapal selam berpengalaman yang telah bekerja di perusahaan Agora selama bertahun-tahun. Perusahaan Agora bergerak di bidang maritim yang mencari bangkai kapal karam. Hari itu Robinson ternyata dipecat dengan alasan perusahaan tidak lagi membutuhkan kapal selam dalam bisnis itu. Dan yang paling menyedihkan, Robinson tidak bisa mendapat pesangon karena selama ini dia bekerja tanpa kontrak. Keputusan perusahaan ini membuat Robinson sangat kecewa. Dia telah bekerja selama 30 tahun. Bahkan dia rela berpisah dengan keluarganya karena dedikasinya terhadap pekerjaan, hingga dia tidak dapat menyaksikan anaknya tumbuh besar. Robinson kemudian menuju ke bar. Di sana dia bertemu dengan temannya Karsten dan Blackie. Dia menceritakan berita buruk yang baru saja diterimanya. Kabar itu juga membuat Karsten sangat marah. Dia merasa tak terima dengan ketidakadilan yang dialami oleh kawannya. Karsten kemudian punya ide untuk membalas dendam sekaligus mendapatkan banyak uang. Karsten yang dulu pernah bekerja di Agora bercerita jika dia pernah menemukan harta terpendam di Laut Hitam. Rencana Karsten adalah ingin Robinson mengambil harta itu. Sebab rencana itu Robinson bergerak mencari investor yang akan membiayai ekspedisi mereka untuk mencari harta karun tersebut. Robinson kemudian menemui Louis, seorang pengusaha kaya raya. Robinson menceritakan latar belakang harta karun yang merupakan peninggalan dari kapal selam Jerman. Sayangnya kapal itu tenggelam dalam wilayah konflik antara Rusia dan Georgia, dan sebab itu tak ada satupun orang yang berani mengambilnya. Harta karun itu terlupakan hingga saat ini. Setelah mendengar cerita itu, Louis meminta 40% dari harta karun yang berhasil mereka temukan. Akhirnya Robinson menyetujuinya. Setelah mendapatkan dukungan dari Louis, Robinson mulai menyusun tim yang terdiri dari 12 orang. Mereka terdiri dari 6 orang Inggris dan 6 orang Rusia, karena Robinson akan menggunakan kapal selam Rusia. Robinson menyusun strategi untuk memasuki kapal karam itu. Robinson didukung ahli mesin, ahli sonar, dan penyelam yang berperan untuk mengambil harta karun secara langsung dari kapal karam nanti. Usai menemui Louis, Robinson langsung menghubungi Karsten. Sayangnya kawannya itu tak pernah lagi mengangkat telepon dari Robinson. Ketika Robinson pulang ke apartemennya, seorang bocah 18 tahun bernama Tobin menunggunya. Ternyata anak itu memberi kabar kepada Robinson bahwa Karsten telah tewas karena bunuh diri. Robinson sangat terkejut. Akhirnya Robinson membiarkan Tobin masuk ke dalam apartemennya. Tobin menceritakan bahwa dia sangat dekat dengan Karsten, dan karena Karsten telah tiada, maka Robinson mengajak Tobin untuk ikut dalam ekspedisi. Akhirnya anggota tim ekspedisi Robinson telah lengkap dan siap bekerja. Mereka sedang mencari kapal selam yang akan mereka gunakan untuk mencari harta karun. Ketika tiba di pelabuhan, Robinson memeriksa kapal tua yang terlihat berkarat. Robinson mengecek kondisi kapal itu dan menyatakan kapal masih layak digunakan. Akhirnya kesepakatan pun terjadi dan Robinson akan menggunakan kapal itu untuk ekspedisinya. Setelah mendapat komando dari Robinson, semua anggota tim membersihkan kapal dan mempersiapkan kapal itu untuk berangkat. Ternyata awak lain di kapal selam itu tak menyukai Tobin karena menganggap bocah 18 tahun itu terlalu muda dan akan membawa kesialan. Sebagai kapten kapal, Robinson membesarkan hati Tobin dan memintanya bertahan sambil terus belajar. Ketika tengah mempersiapkan kapal, salah satu awak memberitahu bahwa baterai kapal bermasalah. Hal ini berpengaruh pada waktu kapal untuk menyelam. Selain itu, mereka tidak menemukan pelampung keselamatan, bahkan radio pun rusak. Robinson justru sengaja membiarkan radionya tak aktif agar mereka tak terdeteksi oleh armada angkatan laut yang sedang berkonflik. Namun kenyataan itu ditentang oleh Daniel. Tidak adanya pelampung menandakan bahwa mereka tidak bisa menyelamatkan diri jika terjadi sesuatu. Robinson kemudian melakukan briefing dan menjelaskan harta karun yang mereka cari. Robinson menegaskan bahwa mereka semua mendapat bagian yang sama rata karena mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk ikut dalam ekspedisi. Setelah briefing, Daniel mempertanyakan keputusan Robinson. Dia menganggap tak seharusnya mereka mendapat bagian yang sama rata. Robinson tetap tegas pada pendiriannya, dan setelah selesai mempersiapkan keperluannya, akhirnya ekspedisi pun segera dimulai. Robinson mulai memimpin dan menginstruksikan pergerakan kapal selam. Dia memeriksa satu persatu bagian yang sedang dikerjakan oleh anak buahnya.
Permasalahan mulai terjadi ketika orang Rusia tak ingin bekerja dengan Tobin. Blackie sebagai penerjemah di kapal itu memberitahu Robinson bahwa awak kapal tak menyukai Tobin karena menganggap bocah itu membawa sial. Namun Robinson tegas untuk tetap memperkerjakan Tobin. Blackie menuruti permintaan Robinson dan mengajarkan Tobin sedikit bahasa Rusia agar bocah itu mengerti perintah dari orang-orang Rusia. Di kapal bagian lain, Daniel masih tak terima dengan pembagian harta karun nantinya. Dia memprovokasi teman-teman Inggris lainnya untuk meminta lebih. Provokasi Daniel berhasil. Fraser menghina koki kapal dari Rusia agar koki itu tidak betah. Jika koki itu tidak betah, bahkan sampai mengakhiri hidupnya, berarti jatah harta karunnya akan menjadi lebih banyak. Namun tiba-tiba alarm peringatan di kapal selam pun berbunyi. Robinson yang berada di ruang kendali segera memeriksanya. Dan setelah ditelusuri, sinyal kapal lain tertangkap berada di sekitar mereka. Robinson jadi sangat tegang karena kapal mereka masuk ke wilayah konflik sebagai penyusup. Setelah menunggu dengan penuh ketegangan, akhirnya kapal asing itu menjauh. Mereka kembali melanjutkan perjalanan tanpa terdeteksi. Sementara itu, Tobin yang sedang tidak bertugas terus memperhatikan foto USG bayi di ponselnya. Ternyata itu anak Tobin. Dan inilah yang menjadi motivasi Tobin untuk mendapatkan uang. Dia akan menggunakan itu untuk menghidupi anak dan istrinya nanti. Tiba-tiba kru kapal lain mengusir Tobin. Mereka memperlakukan Tobin dengan buruk karena ingin membuat bocah itu frustasi dan menyerah. Jika Tobin mengakhiri hidupnya, berarti kru kapal akan berkurang lagi. Dan yang masih hidup akan mendapatkan bagian yang lebih banyak. Setelah beberapa waktu kapal selam melaju, akhirnya mereka tiba di lokasi yang dituju. Namun ahli mesin melaporkan adanya kebocoran. Karena Robinson ingin menambah daya agar kapalnya bisa turun lebih dalam, maka kerusakan mesinnya harus segera diperbaiki. Setelah memberikan instruksi, Blackie melaporkan perselisihan yang terjadi antara orang Rusia dan Inggris tentang pembagian harta karunnya. Namun Robinson tegas bahwa dia akan membagi harta karunnya sama rata. Saat Robinson memeriksa permukaan laut dengan periskop, tiba-tiba dia mendengar perseteruan di dalam. Dia segera menghampiri sumber suara itu. Ternyata perseteruan itu berasal dari anak buahnya yang meributkan tentang tiket lotre. Mereka saling mengklaim tiketnya yang memenangkan lotre. Robinson curiga jika informasi yang didapat oleh anak buahnya tentang lotre didapat dari radio. Hal itu tentu saja membuat Robinson marah dan segera merusak radionya dengan sebuah kapak. Robinson melarang anak buahnya menggunakan radio agar radar mereka tidak terdeteksi oleh pihak manapun yang sedang berkonflik. Tak hanya itu, dia juga membakar lotre di hadapan anak buahnya agar mereka fokus menyelesaikan ekspedisi. Setelah keributan itu, Daniel kembali mempengaruhi Robinson untuk mengatur ulang pembagian harta karunnya. Tapi Robinson tetap tegas mengatakan akan membaginya dengan bagian yang sama untuk semua orang. Setelah keributan itu, Fraser diam-diam menyimpan kekecewaan. Dia menyiapkan senjata tajam untuk membalas dendam. Di bagian kapal lain, Tobin bekerja membantu Jaystev. Saat itu para kru mesin sedang memperbaiki kebocoran. Mereka harus melakukannya dengan cepat, karena Robinson memintanya supaya kapal bisa segera turun ke dasar laut. Oleh karena itu, Jaystev meminta bantuan Tobin untuk memutar tuas mesin. Sayangnya Tobin tak mengerti perintah menggunakan bahasa Rusia. Tobin salah memutar tuas dan mengakibatkan ledakan di bagian mesin. Karena terluka, Jaystev marah. Dia ingin menyerang Tobin, namun kru yang ada di sana segera menahannya. Fraser yang mendengar keributan di bagian mesin langsung menghampiri. Kemudian Fraser menusuk Blackie hingga dia terjatuh ke bagian mesin dan memicu ledakan yang jauh lebih besar hingga membuat mesin kapal itu mati total. Setelah ledakan itu, Robinson tiba-tiba bermimpi sedang bermain dengan anak dan istrinya di pantai. Mereka terlihat sebagai keluarga yang bahagia. Sayangnya Robinson terbangun dari mimpi indahnya dan menyadari jika kepalanya terluka. Setelah Robinson bangun dan mendapatkan perawatan, ternyata dia sudah tak sadarkan diri selama 18 jam. Sedangkan Blackie sahabatnya meninggal akibat ledakan itu.
Tobin juga memberitahu bahwa pasukan kapal itu telah terbagi menjadi dua. Mereka kini berada di satu sisi kapal, sedangkan kru kapal Rusia berada di sisi lain sambil membawa makanan dan minuman persediaan mereka. Setelah mendapat laporan tentang kondisi kapal, Robinson sebagai kapten berupaya mendamaikan timnya. Dia melakukan mediasi dan upaya perdamaian agar pasukan Rusia kembali fokus dengan misi mereka. Norozov, navigator kapal dari Rusia, ternyata bisa berbahasa Inggris. Akhirnya mereka kembali mendiskusikan tentang lokasi kapal. Mereka harus segera bergerak dan menyelesaikan misi agar kapal mereka tidak mati dan tenggelam. Namun karena sonar kapal mati, mereka membutuhkan ahli sonar. Tetapi mengajak orang Rusia untuk kembali bekerja berarti mereka harus berdamai supaya bisa bekerja sama. Setelah beberapa saat menunggu, akhirnya Norozov berhasil membujuk teman-temannya dan tim Rusia mau berdamai dengan tim Inggris. Akhirnya ekspedisi kembali berjalan. Dengan bantuan sonar mereka mulai melihat kembali posisi kapal selam itu. Ternyata mereka sudah dekat dengan kapal yang dituju. Robinson membutuhkan penyelam untuk turun mendekati kapal karam itu. Namun saat itu penyelam mereka tersisa 2 orang. Tobin pun mengajukan diri. Akhirnya ketiga penyelam keluar dari kapal. Mereka berjalan di dasar laut untuk melacak lokasi kapal selam yang menyimpan harta karun incaran mereka. Awalnya mereka tidak menemukan apapun karena dasar laut sangat gelap. Bahkan Fraser sempat mengira jika mereka berada di sebuah gunung dasar laut, yang berarti perkiraan mereka salah. Namun saat Fraser menunduk dan memeriksa ulang dasar laut di bawah kakinya, dia ternyata berdiri di atas bangkai kapal karam itu. Kapal karam yang mereka cari ternyata sudah tertutup oleh lumpur yang sangat tebal. Beberapa saat kemudian ketiga penyelam berhasil memasuki kapal. Mereka menemukan banyak tengkorak manusia yang menandakan jika kapal itu sudah tenggelam dalam waktu yang sangat lama. Akhirnya setelah beberapa saat mereka mencari, para penyelam itu berhasil menemukan tumpukan emas yang berkilau di dalam kapal. Dan itulah harta karun yang mereka cari. Fraser melaporkan penemuan mereka dan mereka pun kemudian membawa keluar emas batangan itu dari kapal selam. Akan tetapi karena terlalu berat, alat mereka tak bisa bergerak. Daniel meminta Robinson untuk mengurangi emasnya. Namun Robinson tetap meminta mereka menarik semua emas yang ditemukan. Sayangnya hal itu justru membuat seorang penyelam terpeleset dan jatuh ke dalam palung. Hal itu tentu saja membuat Fraser sangat shock karena mereka kehilangan satu anggota lagi. Setelah berhasil menarik emas dan memasukkannya ke dalam kapal, Robinson dan seluruh awak kapal kembali berkumpul untuk berdiskusi. Setelah Peter tewas terseret arus laut, mereka akan semakin kesulitan mengoperasikan kapal. Sementara jika mereka meminta bantuan kepada angkatan laut, itu sama saja bunuh diri. Karena jika itu terjadi, maka mereka akan ditangkap sebagai penyusup di wilayah konflik. Robinson meyakini mereka harus kembali meskipun kehilangan beberapa kru. Dalam situasi penuh kebingungan, Daniel akhirnya menjelaskan kepada Robinson bahwa ekspedisi itu hanyalah skenario perusahaan. Mereka sengaja membuat Robinson mencari emas itu, dan jika Robinson pulang maka dia akan dituding sebagai pencuri. Sedangkan para penguasa akan menikmati harta karun hasil ekspedisi mereka. Robinson sangat kecewa dan merasa bersalah karena telah membahayakan banyak nyawa dalam ekspedisi. Robinson bertekad jika mereka harus pulang dan menghindari jalur angkatan laut. Robinson memutuskan bahwa mereka harus membawa harta karun itu agar perusahaan Agora tidak mempermainkan mereka. Robinson berusaha meyakinkan kru kapalnya yang tersisa untuk berjuang meskipun kondisi kapalnya sudah rusak parah. Setelah itu, Robinson menghitung emas yang berhasil mereka dapatkan. Ternyata emas itu jika diuangkan akan bernilai 180 juta dolar atau sekitar 2 triliun rupiah. Hasil yang sangat besar itu meningkatkan semangat para kru kapal untuk segera pulang membawa harta karun itu. Beberapa saat kemudian seluruh awak kapal kembali bersiap di pos masing-masing. Mereka siap menerima instruksi Robinson untuk segera pulang. Robinson berada di ruang kendali. Dengan berbekal ilmu dan pengalamannya menjadi kapten kapal selama 30 tahun berjuang mengeluarkan kapal dari dasar laut. Tak lama setelah mengerahkan seluruh tenaga dan daya yang tersisa dari kapal, Robinson berhasil membawa kapal bergerak dan berjalan sesuai rencana.
Sayangnya, ketika baru beberapa menit berjalan, kru sonar menemukan bebatuan karang di sekitar kapal. Hal itu membuat Robinson harus menghentikan kapal secara mendadak. Dalam kondisi yang terdesak, Robinson mulai menghitung cepat. Seluruh awak kapal memperingatkan bahwa mereka tidak akan bisa melewati itu. Namun Robinson tetap dengan pendiriannya. Dia yakin tetap bisa melewatinya meskipun medannya sangat sulit. Di sisi lain, Fraser terkena pengaruh dari Daniel. Dia ikut mengingatkan bahwa Robinson mulai gila karena harta karun itu. Namun Robinson tetap bersikeras dan memerintahkan anak buahnya untuk kembali bekerja. Setelah perselisihan kecil itu, Robinson kembali fokus mengoperasikan kapal melewati bebatuan karang. Sementara itu, kru sonar fokus dengan tugasnya untuk menghindari kapal mereka dari bebatuan karang di sekeliling kapal. Sayangnya tak semua rencana Robinson berjalan mulus. Daniel terus mempengaruhi Fraser hingga emosi. Laki-laki itu tersulut bahkan membawa rasa bersalah Fraser atas kematian Peter dan membuat Fraser berencana untuk membunuh salah satu kru kapal agar kapal itu tak bisa berjalan lagi. Kesempatan itu datang ketika tekanan dalam kapal mulai naik. Fraser meminta Jay-Step memeriksa besinya di bagian bawah kapal. Dan ketika waktunya tepat, Fraser langsung memukul Jay-Step tanpa rasa ampun. Setelah memastikan jika Jay-Step telah meninggal, Daniel berlari ke ruang kendali untuk menginformasikan hal itu. Namun bukannya mendapat dukungan, orang-orang yang berada di ruang kendali termasuk Robinson meyakini bahwa Jay-Step dibunuh oleh Daniel. Kondisi kapal menjadi kacau dan tekanan dalam kapal pun semakin tinggi. Robinson berniat untuk menembak Daniel, namun sebelum Robinson melakukan niatnya, Tobin menyadarkan Robinson dan berkata bahwa dia hanya ingin hidup. Jika mereka ingin hidup, berarti mereka harus bersama-sama mengoperasikan kapal itu dengan tenaga yang tersisa. Setelah perseteruan mereka mereda, tiba-tiba terjadi ledakan yang hebat di dalam kapal. Tak lama kemudian kapal mereka oleng kemudian bocor. Otomatis kapal segera meluncur ke dasar lautan dengan kecepatan tinggi. Mengetahui kapalnya mulai rusak dan kemasukan banyak air, Robinson langsung bergerak mencari kebocoran kapal. Setelah menemukannya, mereka segera beramai-ramai memperbaiki kebocoran itu. Sayangnya Tobin justru terlempar dan pingsan ke dalam air. Robinson segera membawanya ke sisi kapal yang lain untuk menyelamatkan nyawanya. Tapi kebocoran kapal semakin parah. Air terus masuk dan membanjiri seluruh kabin kapal. Daniel yang egois menutup pintu di bagian kapal yang bocor dan membiarkan teman-temannya yang lain tenggelam. Daniel berusaha untuk melarikan diri, namun dia sendiri terjebak di salah satu bagian kapal. Kemudian dia bertemu dengan Morozov. Daniel sempat meminta bantuan, akan tetapi Morozov tetap membiarkannya dan Daniel ikut tenggelam. Setelah itu, Morozov menyusul Tobin dan Robinson. Dia melaporkan bahwa seluruh bagian kapal telah rusak dan seluruh kru telah tewas. Sekarang tinggal mereka bertiga yang tersisa di kapal itu. Robinson meminta anak buahnya segera menyelamatkan diri. Dia mengambil pelampung yang ternyata sudah dia sembunyikan. Awalnya Morozov marah karena merasa dibohongi oleh kaptennya sendiri. Namun Robinson terus mendesak Morozov dan Tobin untuk segera keluar dari kapal. Sebelum pergi, Tobin menanyakan harta karunnya kepada Robinson. Kemudian Robinson menjawab jika sekarang yang terpenting adalah nyawa mereka. Dia juga berkata pada Tobin bahwa dia harus tinggal di kapal untuk mengatur tekanan. Robinson bilang dia akan segera menyusul menggunakan pengungkit darurat. Tobin yang tidak mengerti tentang kapal selam langsung mempercayai kalimat kaptennya. Dia segera keluar menggunakan pelampungnya dan beberapa saat kemudian Tobin berhasil naik ke permukaan. Tak lama setelah itu Morozov muncul. Tobin menunggu Robinson datang, namun Morozov mengatakan bahwa kapten mereka telah berbohong. Tidak ada pengungkit darurat di kapal selam. Dipastikan Robinson tak akan bisa naik ke permukaan. Tobin sempat terkejut dengan penjelasan Morozov. Mendadak sebuah pelampung muncul ke permukaan. Awalnya Tobin mengira bahwa itu Robinson. Namun ketika memeriksanya, ternyata itu adalah batangan emas harta karun dan foto keluarga Robinson. Tobin dan Morozov merasa sangat sedih karena kapten mereka yang keras kepala hingga akhir hayatnya memilih bersama kapal selamnya dan tak meninggalkan anak buahnya di dasar lautan.